Saudara, selamat pagi. Anda menyaksikan Sapa Riau bersama saya Michiko Frisdo. Saudara, dalam era modern ini, energi memegang peran sentral dalam pembentukan masa depan kita. Dengan populasi global yang terus tumbuh dan tuntutan energi yang semakin meningkat, tantangan untuk memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi semakin mendesak. Membangun masa depan energi yang cerah dan berkelanjutan bukan hanya merupakan kewajiban etika kita terhadap planet ini, tetapi juga merupakan sebuah peluang untuk mewujudkan dunia yang lebih berkelanjutan. Hari ini kami akan membuka ruang diskusi itu bersama dengan narasumber yang telah hadir di Studio 2 Kompas TV Riau. Ada Bapak Arief Lagaputra selaku Manajer Unit Pembangkit PT PLN NPUP Tenayan. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Mbak Michi. Sudah sarapan Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, sebelum kita berdiskusi soal membangun masa depan energi, mungkin saya ingin bertanya dulu, Bapak sudah berapa lama Anda berkarir di bidang ini dan kemudian apa yang Bapak refleksikan dari perjalanan karir tersebut? Baik Mbak Michi, jadi kalau napak tilas karir saya di bidang pembangkitan, saya kurang lebih sudah 17 tahun berkarir di bidang pembangkitan, baik itu di PLTU maupun PLTGU. Okay. Dan alhamdulillah penugasan saya di unit pembangkitan Tenayan ini di Pekanbaru ini kurang lebih sudah 15 bulan. 15 bulan. Sudah makan durian khas Pekanbaru, Pak? Alhamdulillah sudah sering, Mbak Michi. Sudah ya, alhamdulillah. Oke. Berarti ada 17 tahun perjalanan dan mungkin kemudian apa yang Bapak refleksikan terkait dengan membangun masa depan energi ini, Pak? Baik, ya. Memang di era Industri 4.0 ini ya dituntut salah satunya adalah digitalisasi dan dekarbonisasi. Okay. Di mana peran PLTU khususnya di unit pembangkitan Tenayan adalah bagaimana menekan emisi karbon sehingga berpeluang atau berkontribusi pada salah satu goals di SDGs yaitu di climate action. Okay. Bagaimana kita bisa menekan atau meminimalkan kenaikan suhu panas permukaan bumi ini untuk tujuan global seperti itu. Jadi kalau sekarang perusahaan yang sedang Anda pimpin ini Pak, bagaimana bisa berkontribusi untuk tujuan energi bersih dan berkelanjutan? Apa yang mungkin menjadi target, menjadi suatu goals besar? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada satu goals dalam Sustainable Development Goals yang sangat kita dukung atau kita perlu capai, yaitu adalah di nomor 13 yaitu di climate action. Bagaimana kita bisa menekan atau meminimalkan pemanasan global ini. Salah satu kontribusi dari PLTU Tenayan khususnya adalah kami mencoba untuk melakukan biomass co-firing. Oke, apa itu Pak? Ya, kami melakukan substitusi sekian persen dari energi fosil atau fossil fuel atau batu bara yang kami gunakan itu menjadi bahan bakar alternatif, yaitu adalah biomas. Biomas ini juga kami dapatkan dari sekitar Pekanbaru dan Riau lah, seperti itu. Sehingga selain kami juga menggunakan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, artinya lebih karbon netral, kami juga berusaha untuk membentuk bisnis ekosistem di Pekanbaru dan di Riau pada umumnya. Jadi kalau sekarang ini program-program ataupun proyek yang sedang dilakukan dalam rangka untuk mendukung efisiensi energi dan juga pilihan-pilihan yang ramah lingkungan tadi di PLTU Tenayan seperti apa Pak? Baik, yang lagi hangat-hangatnya kita lakukan adalah bagaimana kita meremajakan mesin-mesin pembangkit kami. Kami seminggu yang lalu setelah melakukan overhaul tahunan, bagaimana tujuan dari overhaul itu adalah meningkatkan atau mengembalikan efisiensi dari mesin pembangkit sehingga lebih ramah lingkungan dan tentunya lebih efisien untuk penggunaan atau penghematan energi primernya seperti itu. Selain peremajaan, mungkin sekarang sedang ada suatu arah proyeksi ini nih yang ingin kita capai atau misalnya ada adaptasi teknologi terbaru atau seperti apa mungkin Pak? Baik. Contoh yang sudah kami implementasikan, walaupun masih secara studi ya, kami sudah memasang solar cell untuk penerangan jalan masuk di PLTU. Di situ upaya kami untuk mengadopsi teknologi baru yang ada di dunia saat ini dan telah berkembang, dan kami implementasikan secara mikro ya untuk penerangan jalan masuk ke PLTU. Nah, sampai dengan saat ini kami juga melakukan studi yang lain yang lingkupnya lebih luas atau lebih besar dalam ini untuk pemasangan PLTS atap atau rooftop yang nantinya akan mensubstitusi penggunaan
pemakaian energi listrik sendiri untuk admin building kami, Mbak. Itu tentunya lebih berkontribusi untuk menurunkan karbon emisi dari pembangkit PLTU Tenayan sendiri nanti. Oke. Kalau dalam mengadopsi energi terbarukan, tadi kan ada sejumlah studi. Kalau hal-hal lain yang mungkin sudah ke tahap implementatif mengadopsi energi terbarukan, apa hasilnya Pak? Kami ingin dengar juga ini misalnya before after ya gitu. Baik, yang tadi sudah kami sebutkan bahwa kami mulai semester 1 kemarin sudah melakukan biomass co-firing ya. Yang sebelumnya tahun lalu kami 0 atau 0 untuk produksi green KWH. Sekarang alhamdulillah kami sudah mendapatkan 3,7 gigawatt hours untuk energi green itu. Artinya KWH atau energi listrik yang dihasilkan dari pembakaran biomass co-firing tersebut. Nah, itu suatu langkah yang menurut kami cukup signifikan dalam mencapai tujuan SDGs tadi, salah satunya adalah climate action tadi seperti itu. Dan itu akan terus kami berupaya untuk menaikkan prosentase co-firing itu sampai nanti pembangkit kami seoptimal mungkin untuk melaksanakan biomass co-firing. Inisiasi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan komunitas setempat ataupun masyarakat. Ini sejauh ini bagaimana Pak Arief memimpin perusahaan untuk bisa menarik masyarakat bisa bekerja sama memberikan dukungan positif? Seperti apa Pak? Baik. Salah satu faktor yang paling utama untuk mendukung sustainable dari bisnis atau ekosistem bisnis di co-firing tadi adalah bagaimana kita bisa menjaga rantai pasok dari biomas yang ada di sekitar Pekanbaru ataupun Riau ini. Kami mencoba melakukan kolaborasi ataupun kerjasama dengan komunitas di area Pekanbaru dan Riau ini pada umumnya. Bagaimana feedstock dari pasokan biomasa ini dapat terjaga, Mbak. Artinya tidak hanya 1-2 bulan atau 1 semester, kalau bisa bertahun-tahun berkelanjutan. Artinya program untuk meningkatkan rasio co-firing ini akan bisa sustain dengan bantuan atau kolaborasi ataupun kerjasama dari komunitas setempat khususnya untuk pemasok biomas co-firing tadi. Itu menjadi pemasok. Kalau misalnya pendekatan kolaborasi lain mungkin dengan masyarakat setempat, ada metode lain tidak Pak? Cara-cara lain? Salah satu yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengedukasi masyarakat sekitar untuk menggunakan energi bersih. Salah satu pilot projectnya adalah bagaimana kami tadi melakukan pemasangan PLTS untuk pemasangan lampu lampu penerangan jalan masuk. Salah satu cara kami untuk mengedukasi masyarakat komunitas setempat di Ring 1 warga untuk menggunakan energi bersih. Artinya mindset yang selama ini masih ada di kami maupun di masyarakat sekitar bahwa fossil fuel itu adalah prioritas utama atau masih mayoritas, kami akan coba pelan-pelan merubah konversi ke energi bersih. Sebenarnya kalau kita bicara soal energi bersih dan juga isu-isu yang mengelilingi sekelilingnya, tentu ada opini publik yang berkembang. Kalau Pak Arief sendiri melihat apa miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat mengenai energi bersih dan apa yang kerja-kerja di perusahaan, Pak? Baik, ada mungkin miskonsepsi yang saya pernah tangkap adalah saat kami melakukan biomass co-firing itu ada suatu pemanfaatan tanaman yang semacam bisa dikatakan illegal logging seperti itu. Nah, kami berusaha untuk memberikan pemahaman kepada para pemasok, para komunitas-komunitas yang berkaitan bahwa biomas yang kami dapatkan khususnya adalah saudas ini adalah limbah artinya limbah atau sisa dari suatu proses produksi pengolahan kayu ataupun penggergajian kayu, sehingga insya Allah akan tidak terkait dengan atau pemanfaatan yang hutan yang secara liar tadi seperti itu. Jadi menanggapi miskonsepsi tersebut, kata kuncinya ada di memberikan pemahaman kepada komunitas dan mitra kerja bahwa harus dipastikan, diyakinkan ini tidak melanggar peraturan, tidak melanggar hukum, dan memberikan efek positif atau nilai positif bagi masyarakat dan juga bagi perusahaan. Tantangan membangun komunikasi agar tercapainya kesepahaman makna itu apa Pak di lapangan? Ya, dengan
banyak pemikiran di masing-masing personel ataupun komunitas tadi. Tentunya kami perlu mengelaborasi dan mengkolaborasikan. Nah, di situ adalah perlunya 1 semester sekali atau triwulan sekali mengumpulkan atau koordinasi, konsolidasi komunitas tersebut, memahamkan bahwa tujuan bersama adalah mengoperasikan pembangkit dengan aman dan ramah lingkungan, dan juga kita juga menjaga ekosistem rantai pasoknya, baik itu nanti energi primer termasuk alternatifnya biomasa tersebut, dan juga rantai pasok dari spare part ataupun materialnya, seperti itu. Oke. Pak Arief, kalau kita membayangkan 5, 10 sampai dengan 50 tahun ke depan, Anda melihat masa depan energi kita di Indonesia seperti apa? Secara umum masa depan Indonesia dengan penggunaan energi bersih sangat cerah, Ibu ya. Jadi Mbak Mica mungkin bisa lihat ada beberapa PLTA yang sudah sustain, pembangkit listrik tenaga air yang sudah sustain, dan kita mendengar di beberapa media nasional sudah mulai dibangun juga PLTS skala besar di Jawa Barat, di Karawang, di Cirata khususnya. Lalu juga ada beberapa proyek-proyek PLTP maupun PLTA skala besar yang masih proses pembangunan. Artinya potensi energi baru terbarukan di Indonesia menurut saya sangat cerah dan dapat diandalkan di masa depan untuk menggantikan energi fosil yang telah ada. Potensinya besar, tapi tentunya ada tantangan. Apa tantangannya? Kita akan mendiskusikannya di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Riau.